saat ini berada di Fakultas Kedokteran. Don't forget to like, share, nyalakan belnya, and subscribe. Thank you. Tapi kali ini saya nggak akan sendirian, saya juga bakal ditemani dengan seseorang yang kalian pasti kalau melihat tuh, seorang dokter, ganteng, terus berprestasi banget. Jadi nggak usah lama-lama, kita bakal mengundang langsung beliau. Halo teman-teman, halo Ci. Halo, apa kabarnya? Ya, sehat Ci. Oke, supaya teman-teman dulu bisa kenal, boleh dong ya perkenalan diri dulu. Halo teman-teman semua, jadi nama saya Dr. Hans Christian Handoko. Kebetulan saya juga alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Saya juga pengen tahu nih prestasi apa aja sih yang udah Hans punya selama ini. Kalau prestasi ya, kebanyakan saat berkuliah itu prestasi basket sih, jadi yang non akademis gitu. Jadi juara-juara lomba basket tapi antar kedokteran. Wow, jadi selain kedokteran juga hebat ya, mereka punya prestasi di luar non akademis, dan bisa basket juga guys, keren banget ya. Terus apa lagi yang keren? Terus kalau untuk yang terakhir sih, untuk prestasi akademisnya itu IPK terbaiknya lulusan periode aku Maranatha yang angkatan aku, dan nilai ujian negara CBT yang tertinggi, tapi barengan gitu, jadi ada 2 orang sama temanku yang perempuan gitu. Pengen tahu juga nih buat teman-teman ya, kalau persiapan selama untuk masuk ke dunia kedokteran itu apa aja sih yang harus dipersiapin? Persiapan gitu ya, yang panggil dokter. Oh iya, harus aja ya. Pasti banget ya, udah susah-susah kuliah jadi panggilnya dok. Oke, gimana Hans? Gini. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau persiapan masuk fakultas kedokteran ataupun ya sebenarnya kuliah apapun sih basicnya sebenarnya sama, cuma mungkin terkhusus fakultas kedokteran karena jenjang pendidikannya lama gitu. Yang pertama kita harus siapkan mental dulu menurut saya. Jadi mental, dan yang kedua itu yang di luar kendali kita. Di sini adalah faktor ekonomi gitu ya. Ya pastinya ya. Karena kan ekonomi maksudnya kita kan yang dari anak SMA gitu jarang banget, mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang sudah berpenghasilan dari zaman SMA itu bagus banget gitu. Cuma maksudnya kebanyakan mayoritas itu kan pasti masih dari orang tua. Jadi kita harus bisa mengukur mampukah orang tua kita gitu untuk membiayai sekolah kedokteran karena lama gitu, dan karena pendidikan kedokteran itu gak melulu soal biaya kuliahnya gitu. Di luar biaya itu tuh banyak biaya lain juga, mungkin kayak gitu juga anak desain juga kan pasti tugas atau itu perlu banyak uang keluar selain untuk semester gitu kan. Yang di kedokteran juga sama, jadi perlu fotokopi, beli buku gitu atau gitu. Tapi yang paling penting sih sebenarnya mentalnya gitu, karena harus mau berkorban gitu kasarnya, spend waktu yang tadinya banyak waktu kosong untuk bisa main, bisa berkumpul sama teman-teman, itu ya harus kita pakai buat belajar gitu. Nah, saya tuh dengar dulu kalau misalkan anak kedokteran bosnya tuh berat juga ya. Oh, maksudnya ospek ya? Ya, ospek jurusan. Betul, itu memang udah kasarnya kayak tradisi gitu ya. Cuma seiring berjalannya waktu kesini sih udah santai sih. Kalau pas tahun saya dulu masih rada berat. Tapi berat di sini tuh bukan pembulian ya. Apalagi Maranatha sendiri dia nggak mengizinkan ospek yang membuli kasar gitu. Itu tujuan ospek kedokteran itu khusus. Jadi ada memang ya, kita tuh dididik dari awal banget untuk bisa kompak ceritanya, memang jadi kompak, dan juga harus saling mengenal angkatan. Karena kedokteran banyak, satu angkatan bisa 200 sampai 250 gitu, dan kita dituntut harus kenal semua sebelum mulai dalam pendidikan gitu. Jadi gimana, kebayang nggak sih kayak senior kita tuh pasti mikirin konsep gimana yang bisa membuat kita kena gitu, dari yang masih bocah-bocah gitu, masih dari anak SMA menuju mental, menuju jadi seorang dokter itu kan berat gitu. Jadi disitulah di tempatnya awal mulanya. Kayak gitu. Jadi mentalnya juga dari awal dari situ ya udah dimulai ya. Mulai ya. Oke. Terus Hans sendiri kenapa sih ngambil jurusan kedokteran? Kalau aku sendiri kenapa milih jurusan kedokteran, sebenarnya ada konyol sih ya. Sebenarnya itu basicnya coba-coba. Dari coba-coba tapi jadi yang terbaik loh. Jadi kecelakaan lah kasar iseng. Jadi sejujurnya ini aku beneran masuk kedokteran itu cuma nyoba-nyoba. Jadi aku cuma mencoba ceritanya
aku kan dari lulusan BPK Penambur Cirebon ya, Semak Penambur Cirebon itu dia ada ngebuka jalur PMDK. PMDK itu jalur tanpa tesnya Maranatha gitu. Nah, aku di situ coba daftar fakultas kedokteran. Dan saat mau daftar tuh aku bilang ke orang tua aku kayak, "Mah, ini mau coba daftar fakultas kedokteran di mana?" Di Bandung Maranatha. Karena kebetulan kan Cici juga alumni Maranatha, jadi disuruhnya di Bandung. Nah, terus orang tua sih setuju gitu. Cuma dalam saya udah bilang ke orang keluarga saya sendiri gitu kan, ini saya cuma coba-coba dulu ya. Jadi kalau andai kata saya nggak keterima kedokteran di Maranatha, saya nggak akan coba daftar ke fakultas kedokteran swasta lain, ataupun saya sebenarnya nggak coba daftar negeri juga. Jadi hanya coba satu kali jalur PMDK itu aja gitu. Kalau misalkan keterima berarti menurut saya jodohnya lah kasarnya gitu, jalannya untuk dokter. Tapi kalau saya nggak keterima, saya nggak akan coba lagi, nggak akan coba daftar ulang baik di Maranatha maupun fakultas swasta kedokteran lain ataupun negeri juga gitu. Dan kebetulannya diterima saat itu. Wah, berarti memang jodohnya sebagai dokter ya. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang uang nih, harga gitu ya. Kira-kira gitu, berarti berapa sih yang harus dipersiapkan? Kalau soal nominal ya. Iya. Kalau saya berjalan waktu, apalagi sekarang kan aku masuk kuliah tuh 2014 ya, itu udah 6 tahun lalu. Mungkin ke sekarang jaraknya udah agak jauh gitu. Cuma yang basicnya sih kalau swasta, kalau kalian yang mau swasta, pasti biayanya lebih mahal dibanding negeri. Ya, gitu. pasti itu, dan mahal itu dia mungkin bisa berkali-kali lipat gitu, lebih dari 5 kali lipat uang masuknya ya, dan uang semester itu pasti. Tapi untuk negeri pun memang kasarnya kan murah gitu ya, bukan murah ya, maksudnya murah dan mahal itu kan relatif ya, tergantung orang lain. Maksudnya lebih rendah, jauh lebih rendah dibanding swasta untuk biayanya. Tapi di luar itu pun tetap pasti perlu yang tadi saya bilang itu, aku bilang Ci, pasti banyak biaya-biaya kebutuhan lain. Jadi tetap harus dipersiapkan secara ekonominya gitu. Kalau soal nominal sih aku kurang tahu persis ya, takut karena nggak pernah nanya uang masuk sekarang. Dan bisa berubah juga ya. Dan berubah-ubah. Setiap tahun berubah, dan yang jelas pasti naik. Dan setiap universitas berbeda gitu. Cuma yang jelas mah di atas fakultas lain harganya pasti. Jadi kasarnya ya mahal. Bisa 2 kali lipatnya nggak kira-kira? Kalau fakultas ya bisa 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat. Mungkin yang agak mendekati harganya itu fakultas kedokteran gigi sama psikolog mungkin ya. Kalau jam tahun aku ya, harganya maksudnya paling mahal itu pertama dari biayanya kedokteran, dari uang semester dan uang gedung gitu kasarnya. Kalau kedua tuh fakultas kedokteran gigi, 3 tuh psikologi gitu, setahu aku gitu. Nggak tahu kalau sekarang berubah ya. Tapi rata-rata sih gitu. Iya. Mungkin hampir 2 kali lipat bisa kalau fakultas-fakultas yang lain gitu. Berarti teman-teman bisa perkirakan lah gitu berapa harga untuk kuliah kedokteran. Tinggal kalian cek aja, kalau misalkan kuliah yang lain berapa, tinggal dikali 2, kira-kira segitu lah ya. Bisa, perhitungan kasar ya. Terus tepatnya sih tanya aja langsung ke yang baru masuk gitu. Jadi biar tahu. Kalau aku udah lama banget, soalnya 6 tahun lalu kan gitu. Jadi uang semesterannya juga udah berubah jauh. Oke. Nah, kedokteran sendiri itu kan ada banyak spesialisnya ya. Nah, boleh dong dijelasin ke teman-teman spesialis di kedokteran itu ada apa aja sih? Nah, ini jadi khusus jalur pendidikan kedokteran itu agak berbeda dibanding jalur pendidikan lain gitu ya, karena kalau mungkin di fakultas lain aku kurang paham juga ya, fakultas lain, cuma maksudnya kan kalau secara gambaran umum seperti biasa kan pendidikan itu jenjangnya S1 ya, kemudian S2, kemudian S3, doktoral itu kemudian nanti bisa jadi profesor gitu kan. Nah, kalau khusus di kedokteran itu kita ada jalur spesialisasi tadi, jalur pendidikan spesialisasi. Nah, beberapa orang ini dan masyarakat ini kadang suka salah tangkap atau kasarnya salah pengertiannya. Jadi spesialisasi ini berbeda dengan S2 sih. Berbeda. Di dokter ada S2 enggak? Ada. Tapi S2 bukan spesialis gitu. Gelarnya itu kalau yang kita lihat tuh bisa MKes, Magister Kesehatan gitu ya. Atau MARS, Manajemen Rumah Sakit gitu. Jadi kayak yang untuk mungkin dokter-dokter yang jam prakteknya nggak mau terlalu banyak praktek, itu dia lebih suka kayak manajemen rumah sakit apa itu bisa ambil S2 yang manajemen rumah sakit gitu. Nah, tadi kalau khusus spesialis sendiri ya, spesialisasi itu banyak banget di dunia kedokteran ini. Sekarang udah berkembang banget. Jadi kalau mungkin yang teman-teman tahu kan, tahu yang seperti biasa pasti
penyakit dalam, anak, muda, Iya. kandungan gitu ya, kulit Kecantikan gitu bisa ya. itu kulit kelamin maksudnya itu bedah plastik gitu ya. Ya. Kayak dokter Tompi gitu misalkan kan. Hmm. Nah, sekarang kayak bedahnya sendiri tuh udah kebagi-bagi lagi sih, banyak banget. Jadi ada bedah tulang, bedah syaraf, bedah toraks ya gitu. Kemudian pembuluh darah, ada yang pencernaan gitu khusus. Jadi udah kebagi-bagi lagi. Jadi banyak banget sih kalau subspesialisasi. Luas banget. Ya. Nuklir udah ada gitu, kedokteran nuklir, hukum dan mediko legal juga ada gitu. Nuklir itu berarti yang gimana ya? Nah, itu juga kurang Kebayang. belum kebayang. Oke. Itu udah banyak banget lah. Puluhan. Nahan sendiri sekarang mau ngambil spesialis apa nih? Aku kan masih dokter umum ya. Cerita dokter umum jelas pasti rencana sih mau spesialis kalau diizinkan dan bisa, semoga ada kesempatannya mau jadi dokter bedah tulang atau ortopedi gitu. Kenapa tuh pengen ngambil itu? Karena mungkin suka sih sama apa? Pertulangan gitu. Iya, pertulangan. Karena sama ya basicnya sih sama anatominya gitu ya, sama ya ilmunya, jadi kasus-kasusnya tuh menarik gitu menurut saya selama aku dulu belajar gitu, kayak banyak gitu kasus-kasus kecelakaan, trauma gitu yang menurutku kayak tertarik untuk mengulik lebih dalam lagi gitu. Terutama sebenarnya sih cedera-cedera yang atlet gitu ya kan, basicnya kan suka main basket jadi nyambung gitu kayak pengen banget bisa operasi atlet cedera atau apa gitu, cuma itu mah long term goalnya sih. Mungkin nanti kapan-kapan bisa kita bahas di episode selanjutnya karena kalau sekarang pasti bakal panjang banget. Jadi kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tentang jenjang pendidikan dokter sendiri itu saat ini lagi di tahap apa nih kamu berarti? Tahap aku gini ya, jadi aku jelasin dulu jenjang pendidikannya ya. Kalau di kedokteran itu untuk kita bisa mendapatkan gelar dokter DR ya, D besar, D kecil, R kecil, atau sekarang ada yang bilang tatakan tulisannya D besar, R kecil gitu. Yang jelas bukan D besar, R besar, karena itu dokter, S3 gitu. Beda, karena ada beberapa orang depannya DR itu pasti dokter gitu. Kalau dia bisa aja dokter gitu. Dokter kan dia bisa S3 semua jurusan gitu. Untuk dokter umum sendiri untuk bisa mendapatkan gelar dokter kayak tadi aku udah jelasin sedikit di awal, jadi jenjang pendidikannya sekarang di Indonesia sendiri ya, karena tiap negara berbeda, itu maupun swasta maupun negeri itu sama, rentang waktunya sekitar 6,5 tahun sampai 7 tahun, itu dari awal masuk sampai jadi dokter. Nah itu kebagi jadi dua tahapannya sih. Yang pertama tuh kita 3,5 tahun atau rata-rata 7 semester ya, itu kita di kampus, jadi kayak anak kuliah lah, jadi mahasiswa yang kampusnya kampus gitu biasa kan. Itu 3,5 tahun lamanya, itu nanti kita akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran, itu setara dengan S1. Gelar SKET udah wisudanya kasarnya 2 kali kalau dokter gitu. Nah SKET ini belum bisa dipanggil dokter gitu, dan belum boleh praktek. Nah nanti dari SKET 3,5 tahun itu akan lanjut namanya pendidikan profesi yang koas, betul banget, koas asisten ya namanya. Jadi yang di rumah sakit kasarnya, mungkin kalau orang-orang fakultas lain tahunya kayak magang di rumah sakit gitu lah. Jadi pendidikannya langsung di rumah sakit, udah nggak di kampus lagi, tapi statusnya masih pelajar, masih mahasiswa gitu. Langsung praktek di rumah sakit, udah ke kampus tuh jarang, mungkin kalau beberapa kali aja gitu. Jadi total kok asisten itu di setiap universitas agak berbeda, tapi mayoritas 2 tahun. Jadi 3,5 sama 2 tahun, 5,5 tambah libur-libur gitu kan sama apa gitu ya, 6 tahunan gitu. Kalau ada beberapa universitas juga yang koasnya cuma 1,5 tahun gitu. Itu untuk dapat dokter umum. Kalau spesialis nanti beda lagi, S2 beda lagi gitu, jenjangnya panjang lagi gitu. Lama intinya dibanding fakultas